wala yubsiru, yang tidak bisa melihat, wala yuni angka syai'an, yang tidak bisa menolongmu sedikit pun. Kau masih berhala, berhala tidak bisa dia mendengar, tidak bisa dia melihat, tidak bisa dia menolong engkau sedikit pun. Cara lembutnya Ibrahim, bagaimana dia berdoa kepada ayahnya. Wahai ayahku, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa menolongmu, wahai ayahku. Itu isi surat Maryam ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena di pagi yang penuh berkah ini, di pagi hari Idul Adha ini, kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, dan banyak nikmat lain yang diberikan kepada kita. Sehingga pagi ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat fardhu subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mari ibu dan bapak, kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita selamat dalam kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, di waktu subuh kita yang singkat ini, kita akan menyampaikan sedikit kajian tausiah. Dasarnya Al-Quran, surat Maryam, diawali ayat 41. Ayat ini ibu dan bapak bercerita tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Kita kan selama ini Bunda Bapak lebih sering mengkaji, apalagi Idul Adha ini, ujian Ibrahim terhadap pengorbanan anaknya. Tetapi Bunda Bapak, Nabi Ibrahim sebagai Nabi yang ulul azmi, dalam bahasanya mempunyai ketabahan ujian yang berat. Di antara yang perlu kita kaji, kita ambil hikmah adalah bagaimana Ibrahim sebagai seorang anak
berdakwah kepada ayahnya yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, ini makna bagian dakwah keluarga, Ibu. Ternyata banyak dan ada nabi sebelumnya itu diuji melalui keluarga terdekat. Apakah ayahnya, atau anaknya, atau istrinya, atau pamannya. Maka ujian terdekat ini apa? Bisa saja sedang kita alami hari ini. Kita diuji berat, mungkin ibu-ibu dengan suaminya. Bapak-bapak diuji berat dengan istrinya. Sebagai ayah atau ibu diuji karena anaknya. Ingat, Nabi pun diuji dengan keluarga terdekatnya. Nah, Nabi Nuh, ibu Nabi, yang kita lihat ketika dia sudah menyuruh umatnya naik ke atas kapal karena akan ada datang banjir, anaknya sendiri Kan'an tidak mau naik. Berarti anaknya melawan kepada Nabi Nuh. Naiklah nak, banjir kadang katibo sama-sama di siko, beko dirandam di banjir. Apa katakan ini? Nggak ayah, saya akan nanti lari memanjat atau ke puncak bukit. Sehingga akhirnya Kan'an tenggelam. Berarti ada ayah yang anaknya tidak mau patuh pada dia. Nabi Lut, istrinya seakan-akan ibu bapak menyetujui hubungan sesama jenis. Berarti istrinya melawan pada anaknya. Nabi kita Nabi Muhammad juga diuji melalui keluarganya. Siapa ibu bapak? Pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu saudara ayahnya. Dah ke orang tua itu ibu bapak. Maka Nabi Ibrahim juga diuji. Nah, di samping banyak ujian Nabi Ibrahim yang sering dibaca Idul Adha ini ibu bapak, kita banyak belajar dari bagaimana kesabaran Ibrahim menghadapi ujian, terutama dengan ayahnya ini, Bunda. Maka Al-Quran Surat Maryam diceritakanlah bagaimana bentuk cara dakwah seorang anak kepada ayahnya yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, kok ceritanya, Bang? Nah, kita dengar, kita simak, Bunda. Apa? Pertama ayat 41 dikatakan, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan juga seorang nabi. Jadi Ibrahim ini sangat mencintai kebenaran. Dia juga seorang nabi. Nah, bagaimana berikutnya? Idz qala li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, yang tidak bisa melihat, wala yuni angka syai'an, yang tidak bisa menolongmu sedikit pun. Kau masih berhala, berhala tidak bisa dia mendengar, tidak bisa dia melihat, tidak bisa dia menolong engkau sedikit pun. Cara lembutnya Ibrahim, bagaimana dia berdakwah kepada ayahnya. Wahai ayahku, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa menolongmu, wahai ayahku. Itu isi surat Maryam ayat yang ke-42. Itu satu bahasa Ibrahim. Nah, lalu ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayah, aku telah diberikan ilmu malam ya'tika, yang tidak diberikan kepada engkau. Berarti Ibrahim ini karena dia nabi, diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada ayahnya. Fattabi'ni, maka wahai ayah, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kamu masih apa? Apa kata Ibrahim? Wahai ayah, akulah diberikan ilmu, kan aku nabi oleh Allah,
sementara engkau tidak tahu, tidak diberikan ilmu yang diberikan sebagian kepadaku itu. Karena itu ikutlah kepadaku wahai ayah. Mudah-mudahan engkau nanti akan aku tunjuki kepada jalan yang lurus. Nah, di surahnya mengikuti elok. Nah, itu bahasanya. Nah, lalu yang ketiga apa kata Ibrahim? Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayah, janganlah engkau menyembah syaitan. Jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ayah, jangan ikutnya setan lai. Setan itu durhaka ke Tuhan yang Maha Pengasih. Inilah bahasa Al-Quran. Betapa lembutnya benar. Nah, lanjut. Yang keempat apa kata Ibrahim? Ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Jadi Ibrahim mengatakan, ayah camih wa ayah. Kalau tidak beko engkau ikut aku, nanti engkau ditimpa azab oleh yang Maha Pengasih. Sehingga akhirnya bagaimana? Engkau menjadi teman syaitan. Jadi disampaikan, khawatir anaknya. Camih wa ayah. Itu bahasa Ibrahim dalam Al-Quran. Ya. Lalu, nah apa kata ayahnya benar Pak? Ya, tentu ayahnya sebagai penasihat. Ini gambaran watak kekerasan ayahnya yang bernama Azar. Apa kata ayahnya? Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Lalu ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan yang aku sembah wahai Ibrahim? Ibrahim, kalau itu bahasanya lebih keras ini. Ibrahim, kamu benci kepada Tuhan yang aku sembah. Lalu apa kata ayahnya? La illam tantahi, sekiranya engkau tidak berhenti. Nah, berarti kalau kau masih nasihati aku, masih engkau larang aku, berhenti maksudnya. Kalau kamu tidak berhenti, la arjumannaka, maka engkau akan aku rajam. La arjumannaka wahjurni malian, dan tinggalkanlah aku waktu yang lama. Inilah bahasa ayah yang sebenarnya padiah. Disuruh nenelo, tapi katanya, Ibrahim, apakah engkau benci pada Tuhan yang aku sembah? Ini berhala-berhala yang aku sendiri membuat. Yang mungkin kau hina Ibrahim. Kau bilang tidak pandai mendengar, melihat, tidak pandai menolong. Apakah kau benci Ibrahim pada Tuhanku ini? Ini ditanyakan. Lalu apa kata? Kalau kau tidak berhenti Ibrahim, aku akan merajammu. Bapak tahu merajam Pak? Dirajam tuh dilempari batu sampai mati, itu merajam. Sampai mati. Berarti dia betapa marahnya rajam anaknya itu. Berarti dialah mati Ibrahim itu. Nah, lalu tidak sampai di situ. Ancamannya, dan pergilah engkau. Pailah jauh dariku, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Berarti di usia Ibrahim di ayahnya. Ada ayah yang mau si anaknya kini Pak Ibu? Nah, ini gambaran cerita. Ditunjukkan elok karena Azar ayah Ibrahim yang betul-betul dia sudah sesat menyembah berhala yang dari turun temurun dulu, lalu datang kebenaran disampaikan. Itu katanya, akan kuraja maka kau tidak berhenti. Dan Nabi Ibrahim juga dikatakan wahjurni malian, tinggalkanlah aku waktu yang lama. Jadi biarlah berpisah wakna. Kalau model itu bahasanya karena tadi penyembahannya tadi yang dilarang oleh Ibrahim. Lalu apa kata Ibrahim? Ketika anak disuruh berhenti akan dirajam,
disuruh pergi dari rumah atau suruh tinggalkanlah ayahnya itu? Ini jawaban hebat Ibrahim. Nah, salamun alaika. Dia tetap, apa kata Ibrahim? Dia tetap mendoakan ayahnya itu. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan padamu. Nah, sabangi-bangi ayah, anak tetap harus pandai-pandai, Bu. Tidak boleh langsung durhaka, tetap menyampaikan kalimat salam. Salamun alaika. Jadi kalau awak kurang berkenan dengan orang tua, Ibu, apa? Tetap doakan orang tua awak tu, walaupun karajonyo ndak setuju doh. Ini maksudnya. Salamun alaika. Keselamatan bagi Ibrahim. Astaghfirulaka rabbi. Setelah didoakan semua keselamatan dilimpahkan pada Muhammad Ibrahim, ayahku, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Dia tak mengatakan, akan kumintakan ampunan, wahai mungkin ayah, ya Allah, ampunlah dosa ayahku ini. Ibrahim tetap memastikan diri kepada ayahnya, dia akan minta ampunan untuk ayahnya itu yang sesat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyan. Sesungguhnya Tuhan itu sangat baik kepadaku. Kata Ibrahim, ayah, semoga engkau keselamatan padamu, akan kumintakan ampunanmu kepada Tuhanku, karena Tuhanku sangat baik kepadaku. Nah, lalu pemahaman ayat terakhir Ibu apa? Nah, lalu dikatakan di sini, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan menjauhkan diri darimu. Berarti biarlah nyopai kan pergi dia menjauh dari Ibrahim itu. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla aku nabi du'ai rabbi syakian. Nah, ketika Ibrahim itu, aku akan menjauh darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak kecewa berdoa kepada Tuhanku. Ini terakhir. Jadi biarlah nyopai Ibu dan Bapak, akan terus dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti dia tidak mengecewakanku. Inilah Ibu dan Bapak, cerita singkat Nabi Ibrahim, bagaimana dakwahnya kepada ayahnya sendiri. Apa yang dapat kita ambil Ibu dan Bapak? Kita mungkin akan diuji melalui keluarga kita masing-masing. Maka kita tetap sabar, tetap menyampaikan kebenaran, tidak boleh putus asa. Nah, kita hanya Ibu dan Bapak berdoa dan memanggil atau memancing hidayah pada keluarga kita. Kok suami alun nama solat lain bisa sujud, kita sujud ibu subuh sujud ke masjid, mungkin bisa di luar suaminya alun nama sembahyang. Ini ujian. Apa-apa mungkin lahirnya kau sembahyang tapi orang mahawak masih belum patuh pada Allah, masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kita tetap sabar. Atau mungkin bagian anak-anak kekini yang barik ujian dengan anak-anak kita Ibu dan Bapak, kita tetap sabar berusaha sampaikan terus dakwah kebenaran pada anak kita. Nak semayanglah lai. Kok tiba-tiba kematian, apa wak kamu menjawab besok dia kira nak. Adu neraka adu sarugo, sampaikan kebenaran. Belum bisa hari ini, besok. Tidak bisa besok, minggu depan. Tidak bisa bulan depan, tahun depan. Terus Ibu. Tidak boleh putus asa. Harus bertekad bulat awal. Sampai nanti kematian datang pada kita. Itu tidak bisa. Nah, kita hanya bisa memancing hidayah. Kita berusaha tetap berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai duhai Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hati anak-anakku, keluargaku yang masih belum taat kepada Engkau itu kepada jalan yang lurus. Karena yang membolak-balikkan hati, termasuk suami kita yang mungkin belum taat, ada istri yang masih belum taat, ada anak-anak yang belum taat, mudah-mudahan nanti hatinya kembali kepada kebenaran melalui doa-doa Bapak Ibu yang disampaikan dari hari ke hari, malam ke malam, mudah-mudahan Allah kabulkan. Inilah Ibu dan Bapak yang kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai hikmah. Mari terus kita jaga keluarga kita. Kok dapet bersama-sama wak surga ya Pak Ibu. Suami masuk surga, istri masuk surga, anak-anak juga demikian. Sebagaimana gambaran
keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kajian kita sebelum ini bermanfaat dan banyak maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Ya Mak. Ya, kasih Pak. Ya Pak.